Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru perihal surat pernyataan 5 poin untuk pemberkasan DRH NIP P3K Guru 2023 ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa surat pernyataan 5 poin ini menjadi salah satu syarat wajib ya untuk pemberkasan DRH untuk pengusulan NIP P3K 2023, dan ini wajib untuk teman-teman ketahui ya, karena masuk dalam salah satu poin penting untuk pemberkasan dan pengisian daftar riwayat hidup seleksi P3K tahun 2023. Jadi jangan dianggap remeh video ini teman-teman ya. Jadi di sini kami akan menyajikan format resmi untuk surat pernyataan 5 poin untuk pemberkasan DRH NIP P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Nah, kira-kira bagaimana model format surat resmi atau surat pernyataan 5 poin untuk pemberkasan DRH NIP P3K 2023. Langsung saja teman-teman ya, kita tutup poin ke informasinya. Nah, seperti ini teman-teman ya, format surat pernyataan 5 poin. Jadi untuk format surat pernyataan 5 poin itu ada tertulis skopnya di atas surat pernyataan, yang bertanda tangan di bawah ini nama ya, jadi nama lengkap bisa dengan atau tanpa gelar. Jadi untuk penulisan nama di surat pernyataan 5 poin pemberkasan DRH NIP P3K Guru 2023 itu bisa menggunakan nama lengkap, bisa menggunakan gelar, dan bisa juga tidak menggunakan gelar teman-teman. Kemudian tempat tanggal lahir, kemudian agama, kemudian alamat ya. Alamat ini adalah alamat tinggal saat ini, jadi sesuaikan dengan KTP teman-teman ya. Saya ulangi, alamatnya adalah alamat tinggal saat ini. Unit kerja yang dilamar, isi unit kerja yang dilamar dengan lengkap ya, isi unit kerja yang dilamar dengan lengkap teman-teman. Nah, jadi untuk unit kerja ini kita masih tunggu format terbarunya juga ya dari Panselnas. Apakah unit kerja ini dilamar ya, apakah isi unit kerja dilamar, apakah nanti akan keluar penempatannya ya untuk surat pernyataan 5 poin ini. Kemudian di sini dikatakan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya, jadi ada 5 catatan yang harus teman-teman pahami terkait dengan surat pernyataan 5 poin untuk pemberkasan DRH NIP P3K 2023. Yang pertama itu adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih teman-teman ya, seperti itu. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Jadi ini penting sekali. Artinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pernah menjadi PNS kemudian dipecat atau diberhentikan, itu teman-teman tidak akan lulus ya. Karena memang di surat pernyataan 5 poin ini ada poin kedua yang menguatkan ya. Kemudian teman-teman yang ketiga ini tidak berkedudukan sebagai calon PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang paling penting dan rawan sekali sekarang teman-teman, apalagi sudah musim partai politik, itu poin keempat. Di sini dikatakan di poin keempat tidak menjadi ya. Poin keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Saya ulangi, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
Kemudian kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten bersangkutan ya, misalnya Kabupaten Bantaeng ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Nah, ini adalah contoh surat pernyataan 5 poin yang saya ambil dari BKPSD Kabupaten Bantaeng. Jadi bagi teman-teman supaya aman, silakan tunggu saja format resmi dari masing-masing instansi kalian ya. Cocokkan dengan apa yang kalian nonton pada malam hari ini, atau bisa juga kalian download format surat pernyataan 5 poin di akun SSCSN. Biasanya untuk format format surat pernyataan 5 poin itu juga tersedia di akun SSCSN teman-teman ya. Tapi lebih amannya apabila kalian mengikuti arahan dari instansi teman-teman terkait dengan pemberkasan P3K Guru 2023, terutama pengisian DRH, karena nantinya pasti akan ada surat pernyataan 5 poin dari instansi teman-teman sendiri. Jadi tunggu saja teman-teman. Kalau yang kalian nonton sekarang ini jadikan saja sebagai tambahan referensi. Oke teman-teman ya, itu yang wajib teman-teman pahami. Nah, secara ringkas di sini kami akan menyajikan sedikit terkait dengan langkah-langkah untuk pengisian DRH di SSCSN. Jadi peserta yang lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan, jika peserta memilih ya tampilannya seperti ini teman-teman ya, ada notif ya. Kalau kalian pilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH seperti ini. Jadi seperti ini ya, pengisian daftar riwayat hidup, seperti itu kira-kira ya. Jadi langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon ASN ya. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Ingat teman-teman ya, kalau misalkan kolom di pengisian DRH perorangan ini, data perorangan ini ada bintang merah, maka data itu wajib diisi. Karena kalau misalkan teman-teman tidak isi, maka teman-teman tidak bisa lanjut ya. Pengisian data perorangan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data Anda ditandai dengan tanda bintang seperti ini teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan dan gelar belakang, silakan isi tanda mendatar saja. Jadi wajib ya. Jadi wajib mengisi gelar depan kalau ada dan gelar belakang kalau ada teman-teman. Nah, alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Jika sudah, isi captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Ya, oke. Nah, seperti ini. Kalau ini seperti ini tampilannya. Pengisian data perorangan terlebih dahulu, kemudian data pendidikan, data pekerjaan, data keluarga, organisasi, dan unggah dokumen. Itu adalah tahapan pengisian daftar riwayat hidup. Jadi yang pertama diisi adalah pengisian data perorangan. Ada nomor induk, ini sudah terkoneksi, nomor dik ya, nama sesuai ijazah, gelar depan, tempat tanggal lahir diisi kabupatennya aja, kemudian tanggal lahir itu diisi, jenis kelamin pria, status perkawinan menikah misalkan, nomor telepon diisi juga, nama KTP diisi, nama KTP teman-teman dan nama di bawahnya. Nama sesuai ijazah tanpa gelar ya. Nama KTP berarti nama yang tertera di KTP teman-teman. Kemudian kalau nama perorangan berarti nama yang sesuai dengan ijazah. Kemudian gelar belakang kalau SPD ditulis pilih yang SPD pilihannya. Tempat lahir KTP itu diisi, jadi sesuaikan dengan KTP untuk tempat lahirnya. Tanggal lahir KTP sesuaikan dengan tanggal lahir di KTP. Agama, email, gunakan email yang aktif teman-teman ya. Ingat pada saat pengisian data perorangan di di DRH itu wajib mengisi email aktif dengan nomor ponsel aktif. Di sini dikatakan pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp. Ya, ingat terdaftar di WhatsApp maksimal 15 digit. Nah, seperti itu kira-kira ya.
Kemudian di sini ada alamat domisili, itu diisi semua teman-teman ya. Alamat domisili itu diisi semua. Setelah misalkan terisi semua, maka di sini akan ada kode captcha teman-teman ya. Nah, teman-teman masukkan kode captcha dengan benar. Kalau sudah benar, maka teman-teman tinggal klik selanjutnya. Setelah itu, maka kita akan masuk di sini. Ada kolom hobi ya. Kolom hobi ini wajib diisi. Kira-kira apa hobi teman-teman? Apakah membaca, olahraga, menggambar, menari, musik, menyanyi, dan sebagainya. Itu wajib diisi sih teman-teman ya. Kemudian alamat domisili ini diisi semua. Oke, setelah itu masuk di pendidikan. Nah, di pendidikan ini teman-teman masukkan mulai dari pendidikan teman-teman ya. Pendidikan, silakan isi riwayat pendidikan. Jadi kalau riwayat pendidikan berarti mulai dari SD sampai S1. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi di sini teman-teman silakan klik tambah pendidikan. Jadi misalkan mau menambah ijazah SD, ijazah SMP, itu selalu menggunakan menu tambah pendidikan teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang dihapus, kemudian silakan ubah data. Setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini ada ubah data. Misalkan ada riwayat pendidikan yang salah, teman-teman itu bisa ubah data pendidikan teman-teman ya. Misalkan tingkat pendidikan, misalnya awalnya D2 itu dipilih sarjana, jurusan, nama sekolah, PT, gelar depan, bila ada ya, gelar belakang, akreditasi apa, tempat di mana, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah. Jadi teman-teman lihat di ijazah teman-teman ya, ini penting sekali, jangan sampai salah ya. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambah pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misalkan teman-teman ya, misalkan ijazah terakhir teman-teman kan S1 yang dipakai mendaftar S1 kemarin, tapi sekarang teman-teman sudah punya ijazah S2 ya. Itu ijazah S2 itu tidak bisa diinput di data riwayat pendidikan teman-teman pada saat pengisian DRH. Kenapa? Karena memang sudah ditekankan bahwa perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Seperti itu kira-kira ya. Nah, misalkan pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, itu tidak bisa teman-teman ya. Oke, tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah dan atas ya, SD, SMP, SMA atau SMK, dengan cara klik tambah pendidikan. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kita kasih masuk semua mulai ijazah SD sampai S1, iya dikasih sama semua. Itu wajib dimasukkan semua mulai ijazah SD sampai ijazah S1 teman-teman untuk pengisian riwayat pendidikan itu ya. Itu jadi caranya klik tambah pendidikan. Nah, setelah itu klik tombol simpan ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ini juga untuk tambah kursus, lengkap semua datanya di sini ya. Ini diisi sesuai dengan anunya. Setelah itu, setelah selesai data perorangan pendidikan dan pendidikan, sekarang masuk di data pekerjaan teman-teman ya. Ini adalah contoh pekerjaan. Silakan isi riwayat pekerjaan, penghargaan dan prestasi ya. Oke. Jadi riwayat pekerjaan tambah riwayat pekerjaan di sini. Misalkan teman-teman punya 2 pekerjaan ya, itu wajib tambah riwayat pekerjaan ya. Tapi kalau satu, misal guru honorer, itu diisikan saja tambah riwayat pekerjaan. Kemudian ada tambah tanda jasa atau penghargaan, tapi rata-rata ya belum ada kayaknya ini teman-teman ya. Tapi kalau ada ya silakan masukkan juga tambah riwayat penghargaan. Kemudian tambah riwayat prestasi dan sebagainya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Di bagian apa lagi teman-teman, keluarga. Nah, ini data keluarga, ini wajib diisi semua teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya istri atau suami, wajib diisi datanya. Kalau salah bisa diubah atau bisa dihapus ya untuk istri ya atau suami.
Kemudian untuk anak ya, tambah riwayat anak, itu berapa anak teman-teman, input semua. Kalau masih ada tambah lagi riwayat anak ya. Kemudian orang tua kandung, makanya siapkan kakak orang tua teman-teman ya, karena nantinya akan ada data riwayat orang tua kandung peserta ya yang mengisi DRH, baik dari bapak ataupun ibu teman-teman sekalian ya. Kemudian data saudara kandung teman-teman juga ya, ambil kakaknya supaya tidak salah-salah datanya teman-teman. Jadi tambah riwayat saudara kandung. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada bahkan untuk bapak mertua pun ada teman-teman ya. Jadi kalau masih ada nama mertua teman-teman itu harus dilengkapi ya. Ambil kartu keluarga mertua teman-teman untuk dijadikan dasar pengisian nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status hidup. Nah, jadi kalau misalkan statusnya sudah meninggal, maka meninggal teman-teman ya. Setelah itu, maka teman-teman klik tombol selanjutnya. Jangan langsung klik tombol resume, tapi tombol selanjutnya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman ketahui. Kemudian itu ada tambahan organisasi juga teman-teman ya. Kalau misalnya organisasi PGRI itu dimasukkan juga organisasi ya. Tambahkan datanya. Setelah itu masukkan captcha tombol selanjutnya. Oke, setelah itu kita masuk di unggah dokumen ya. Nah, ini yang paling penting sekali. Yang keenam itu adalah unggah dokumen teman-teman ya. Nah, jadi unggah dokumen itu ada dua. Ada dua pencetakan, cetak DRA perorangan, kemudian cetak DRH riwayat. Nantinya antara DRA perorangan, DRA riwayat yang sudah di-download dan diisi dan ditandatangani itu wajib digabungkan dalam bentuk scan-nya teman-teman ya. Oke, jadi nanti ada beberapa dokumen yang diunggah ya. Ini dia. Ya, ini dokumen resmi yang diunggah nanti teman-teman ya. Nah, ini ada ukuran maksimalnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada sekitar 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada sekitar 10 yang teman-teman harus unggah nantinya ya di portal SSCSN pada saat pengisian DRH. Oke ya, setelah itu teman-teman klik akhiri proses pengisian DRH. Setelah itu resume, maka tampilan seperti ini. Oke, tampilan seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.